menemukan ritme aku lagi. Aku benar-benar 2 pertandingan kemarin aku kehilangan ritme dan benar-benar aku nggak bisa keluar dari zona itu. Terus tiba-tiba ya hari ini aku ingin nunjukin kalau aku sebenarnya bisa. Perkataan Ko Hye-jin terbukti Mega si pengukir sejarah buat Kim Yong-kyung tak bisa berkata-kata. Si botak sampai pasrah. Tak ada yang menyangka di laga keempat ini Mega serta kolega mampu membenamkan kembali mimpi Kim Yong-kyung untuk bisa memenangkan trofi Korean V-League musim ini. Bagaimana tidak, meski sempat memenangkan set pertama dan ketiga, mentalitas bermain Red Sparks tergolong turun kala bermain di set kelima yang menjadi penentu. Ketertinggalan poin yang cukup banyak di set kelima membuat sorakan pendukung Red Sparks mulai terdiam. Dan ternyata Mega menolak untuk menyerah. Ia mampu berubah semua adegan dan membuat ceritanya sendiri di Korean V-League. Mega tetaplah Mega yang terus saja memberikan kejutan di masa sulit sekalipun. Dan ternyata hal itu sudah dikatakan oleh Ko Hye-jin sebelum laga berlangsung. Bertujuan untuk kemenangan kedua berturut-turut, pelatih Ko berkata dengan senyum canggung. Menurutku akan lebih baik jika Kim Yong-kyung pulang dan pensiun. Bukankah itu jauh lebih baik? Kim Yong-kyung telah mengumumkan pengunduran dirinya setelah musim ini berakhir. Pertandingan terakhir kelima dijadwalkan akan diadakan di Incheon markas Kim Yong-kyung dan Haeguk Life Insurance. Pelatih Ko berkata, jika musim bola voli putra berakhir di sini, penggemar bola voli akan kecewa. Bagaimana kalau ada satu pertandingan lagi? Saya harap kita semua bisa melaju ke pertandingan kelima. Ia melanjutkan, sekarang ini benar-benar pertarungan mental. Ini sudah melampaui kekuatan fisik di mana para pemain di kedua tim masih punya stamina. Dan ini adalah saat ketika pikiran mendominasi tubuh. Ini akan menjadi pertarungan untuk melihat siapa yang lebih putus asa dan tim mana yang telah memperkuat kekuatan mental mereka dengan melakukan lebih banyak latihan fisik di luar musim. Karena mereka saling mengenal dengan baik, saya pikir konsentrasi dan semangat juang akan sangat dibutuhkan selama pertandingan. Pelatih Ko berkata, saya pikir servis akan menjadi kunci dalam pertandingan ini. Penting untuk melihat seberapa besar kami dapat mengguncang tim lawan dengan servis kami. Dan menjelaskan, dari sudut pandang kami perlu memberikan bola yang buruk kepada Kim Yong-kyung dari tim lawan. Dengan begitu kami memiliki peluang lebih besar untuk menghentikannya. Saya pikir pertarungan servis akan menjadi variabel terbesar. Kami hanya punya satu kemenangan lagi dan saya sudah bicara dengan para pemain tentang itu. Kami harus terus bermain dan berusaha. Kata pelatih Haeguk Life Marcelo Abudanza. Kita tahu betapa hebatnya dua penyerang utama lawan, Megawati, Putih, dan Vanja Bukilik. Dan betapa hebatnya penampilan mereka. Kita harus tampil lebih baik dalam menerima dan menyerang yang kurang kita lakukan di pertandingan terakhir. Dan ternyata mimpi buruk Abudanza akhirnya kembali terulang dan lakon di balik ini semua siapa lagi kalau bukan seorang dara cantik asal Jember, yaitu Megawati Hagestri alias Megatron. Bagaimana tidak, Mega yang sudah terlihat kelelahan dan tegang justru mampu membalikan keadaan sekaligus menegaskan bahwa omongan Ko Hye-jin benar adanya. Kembali ke titik awal, juara ketiga Liga Reguler Jung Kwangjang, 2 menang dan 2 kalah. Menghidupkan kembali keharapan mereka untuk menjadi juara dengan mengalahkan juara Liga Reguler, Haeguk Life Insurance dengan 2 menang dan 2 kalah, 3-2, 25-20, 24-26, 36-34, 22-25, 15-12 dalam pertandingan keempat juara V-League 2024-2025 yang diadakan di Gimnasium Daejeon Chungmu pada tanggal 6. Tarian terakhir Kim Yong-kyung berlanjut hingga permainan kelima. Itu adalah pertandingan yang dramatis. Pada awalnya, Jung Kwangjang dari tim tuan rumah memiliki momentum. Meski kalah pada game pertama dan kedua, mereka melanjutkan tren naiknya dengan memenangkan game ketiga setelah kalah pada 2 set pertama. Pada set pertama, pemain andalan Megawati Hagestri Pertiwi, usia 26 tahun dari Indonesia, mencetak 9 poin. Dan Vanja Bukilik 26 tahun dari Serbia dan Park En-jin 26 tahun. Masing-masing menambahkan 4 poin untuk memenangkan set dengan mudah 25-20. Pada set kedua, mereka memimpin sejak awal dan memperlebar jarak skor menjadi 23-18. Tampaknya tiket ke Incheon tempat pertandingan kelima diadakan semakin dekat. Namun ada sesuatu yang berubah dimulai dengan serangan jeda waktu Kim Yong-kyung yang sangat ingin menang. Haeguk Life Insurance mencetak 6 poin berturut-turut untuk membalikan skor menjadi 24-23.
Suasana sepihak di lapangan berubah dalam sekejap. 1 poin untuk memenangkan set, Chung Guangcheng menyamakan kedudukan 24-24. Tetapi sekali lagi, Kim Yong-kyung melangkah maju. Pukulan keras dari sisi kiri lapangan berhasil, 25-24. Pemain terakhir Tutku Burgess, 26 asal Turki, menyelesaikan set dengan memblokir serangan lawan. 26-24 pada hari ini, 1.400 penggemar Hankook Life Insurance berkumpul di Chungmu Gymnasium yang tiketnya terjual habis, 3.405 kursi, dan bersorak dengan antusias meneriakan nama Kim Yong-kyung dan Tutku. Namun, sang sutradara lebih gigih setelah pertarungan duo sengit di set ketiga, skornya sama seperti di set kedua game ketiga, 36-34. Saat itu, Hankook Life Insurance menang, namun kali ini Chung Guangcheng yang menang. Sementara Hankook Life Insurance milik Kim Yong-kyung memenangkan set keempat, Chung Guangcheng akhirnya memenangkan set kelima yang telah lama ditunggu-tunggu yang memastikan perjalanannya ke Incheon. Namun di sisi lain, kemenangan di set kelima membuat KYK sangat hancur. Terlihat ketika gagal menghalau spike Mega dengan benar, Kim Yong-kyung sampai terkapar. Tak hanya fisiknya saja yang ditekan, tapi lebih ke psikologis bermainnya yang membuat KYK harus menunda mimpinya. Sebab tak ada yang menyangka Red Spikes yang sudah jauh tertinggal mampu menyusul dengan cepat dan mengubah hasil pertandingan. Sontak, aksi terakhir Mega membuat seluruh stadion menangis haru. Tak hanya para penonton, namun aksi Mega ini juga membuat pemain serta Mega sendiri tak kuasa menahan laju air mata bahagia ini. Perjuangan mereka akhirnya akan berakhir pada ujungnya. Entah di laga terakhir menang atau kalah, namun perjuangan Mega serta kolega memang membuat drama mereka sendiri. Dan dengan menjadi pemain penting di laga ini, Megatron juga mendapatkan gelar MVP-nya kembali. Sebab mendominasi, Mega memang tak ada yang menandingi.